Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ribna Nasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya juga akan membahas pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan sistem belajar yang diterapkan mahasiswa, baiknya seperti apa agar bisa berprestasi ya. Oke, kalau kita melihat dari berbagai teori pendidikan atau teori belajar misalkan, memang ada perbedaan. Jadi ada orang yang belajarnya itu harus membaca, ada orang yang belajarnya itu harus mendengarkan saja ya, audio. Kemudian ada orang yang belajarnya itu harus membaca sambil mendengarkan. Nah, untuk bisa optimal pada tahap ini, kalian harus melihat bagaimana potensi diri kalian, bagaimana kemampuan diri kalian. Kalian akan memahami diri kalian sendiri. Coba sambil berpikir di video ini, kira-kira termasuk dalam yang mana? Apakah membaca saja, apakah mendengarkan saja, atau harus dua-duanya? Ya, karena ini nanti akan berpengaruh ke kemampuan belajar kalian secara optimal, ya. Jadi, tetapi ada satu hal yang menarik ketika kita memang ingin mengoptimalkan belajar kita agar semakin lama gitu ya diingat oleh otak. Saran saya adalah ketika kalian belajar membaca, misalkan taruhlah ya, kalian jangan hanya membaca, atau misalkan dengan audio kalian jangan hanya mendengarkan, tetapi sambil dicatat, sambil ditulis. Itu motorik kita akan ikut bergerak, sehingga otak juga meskipun kita mendengar atau membaca, itu nanti akan lebih lama mengingatnya. Karena tadi motorik kita melalui tangan itu gerak, sehingga akan mendapatkan tambahan ya, sehingga itu kan akan diingat terus-menerus. Nah, sehingga daya tahan dan daya tangkap kita juga akan lebih lama ketimbang hanya membaca saja, hanya mendengarkan saja. Jadi lebih baik sambil ditulis. Dulu saya ingat kawan saya itu ketika menjelang UAS atau UTS ya, ada ulangan lah pokoknya. Dia selalu menulis di kertas selembar dia, meskipun dia sudah ada catatan gitu ya, tapi ditulis ulang menjelang UTS dan UAS. Kenapa? Ya itu adalah bagian dari mengingat lagi, mengingat kembali. Dan saya pun juga, mungkin kawan-kawan yang lain yang sudah menjadi orang-orang yang katakanlah profesor misalkan ya, itu juga kan menulis buku, menulis artikel, sehingga apa yang ada di otak mereka itu, otak beliau-beliau itu juga akan jauh lebih lama diingatnya ketimbang kita hanya membaca, mendengarkan, setelah itu sudah lewat saja. Jadi lebih baik ditulis, karena itu akan lebih mengingat lagi bagaimana apa yang kita pelajari, sehingga nanti ilmunya lebih bermanfaat ya. Jadi itu trik atau tips dari saya agar sistem belajarnya bisa lebih baik. Nah, kemudian belajar yang baik juga, saya teringat kata-kata dari Profesor Suarma Al-Mukhtar ya, guru saya, dosen saya di UPI. Beliau pernah bertanya ke mahasiswa termasuk ke saya, kalian membaca itu pakai otak atau membaca pakai mulut, katanya ya. Ya memang jawaban ini sebenarnya sederhana, tapi pertanyaannya itu filosofis sekali. Kalau kita membaca dengan mulut, hanya dengan mulut gitu ya, yang membaca lewat saja. Kita tidak sambil memikirkan apa makna yang ada di dalam bacaan tersebut, atau misalkan audio juga kita hanya mendengarkan saja, udah gitu ya sudah, lupa, 1-2 hari lupa, bahkan 1 jam kemudian bisa lupa. Tapi kalau kita membacanya dengan otak, kalau dalam perspektif beliau ya, kita bisa mengingat kembali dalam waktu yang relatif lebih lama. Jadi misalkan kita membaca satu kalimat nih, satu paragraf, itu dibacanya tidak sekilas, tetapi sampai kita betul-betul paham apa isi bacaan dari buku yang kita baca, atau apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita mendengar di YouTube misalkan, atau rekaman apapun, kita ulang sampai kita paham.
Jadi sambil berpikir, oh ternyata maksudnya seperti ini. Sebentar deh, ini saya belum paham nih, diputar lagi gitu ya. Kira-kira maksudnya seperti apa. Nah, itu tips berikutnya agar kita lebih mudah untuk memahami dan menghafal agar lebih lama. Jadi dua hal itu ya. Yang pertama menulis, kemudian berikutnya adalah ketika kita membaca atau mendengarkan sesuatu, kita harus sambil berpikir mengulanginya jika kita belum paham. Ya, membaca lagi, nggak apa-apa. Misalkan orang lain membaca buku satu halaman itu hanya hitungan detik misalkan, atau 1 menit, 2 menit selesai. Kalian membaca buku satu halaman bisa sampai 10 menit misalkan, 5 sampai 10 menit. Tidak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana buku yang kita baca itu atau materi yang kita dengar itu bisa bisa diterapkan oleh otak kita, bisa dimengerti oleh otak kita, sehingga ya itulah yang dinamakan belajar sebenarnya. Jadi belajar itu bukan hanya membaca saja, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi ada proses berpikir di dalamnya. Nah, kalau kita sudah berpikir, itu sebenarnya inti dari belajar. Nah, berikutnya biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa itu belajar menjelang UTS ataupun UAS. Nah, ini yang keliru atau ada sistem kebut semalam ya. Kalau seperti itu kita justru akan pusing nantinya, karena 1 hari menjelang tes itu harusnya kita sudah rileks, sudah memahami apa yang sudah dibicarakan oleh dosen pada materi-materi berikutnya, sebelumnya ya. Jadi malam sebelumnya kita harus rileks saja, santai saja, mungkin dengan mendengarkan musik atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran bagi orang muslim misalkan ya. Nah, itu hal yang seharusnya dilakukan dan dihindari, karena kalau kita kebut semalam sampai malam, bisa jadi nanti paginya justru ngantuk, tidak fokus dengan pertanyaan yang harusnya jawabannya A, ini malah larinya ke B misalkan ya. Nah, itu adalah hal-hal sebenarnya sederhana sekali, tetapi harus kita terapkan ya. Nah, satu lagi, kalau misalkan kalian mengikuti mata kuliah, setelah mata kuliah itu selesai, kalian harusnya punya catatan kan. Nah, catatan itu silahkan dibaca lagi 1 hari sebelum mata kuliah atau malam sebelum mata kuliah itu dimulai kembali misalkan, untuk ditanyakan kepada dosen yang bersangkutan apa yang belum dimengerti. Itu juga akan menambah nilai kalian di keaktifan. Kemudian kalau dosen melihat bahwa pertanyaan kalian ini bukan pertanyaan basa-basi loh, tapi pertanyaan yang memang muncul dari kegundahan hati kalian, kegundahan pikiran kalian tentang sesuatu yang belum dipahami, sehingga dosen akan tahu nantinya mana pertanyaan yang ini mah pertanyaan yang basa-basi nih, cuma ingin dapat nilai keaktifan misalkan. Jadi bisa tahu ini pertanyaan yang benar nih, dia belum paham, kemudian ada proses berpikir dalamnya. Itu saya juga mengamati ya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang sifatnya asal-asalan, ada juga yang benar-benar bertanya gitu. Jadi itu akan mempengaruhi nilai nantinya. Kayak saya misalkan, saya sudah punya gambaran nih mahasiswa mana yang seharusnya bisa dapat nilai A oleh saya, karena memang dari keaktifan itu jawaban yang dia berikan misalkan dalam diskusi itu bagus ya, atau pertanyaan yang diberikan itu juga selalu istilahnya high order thinking ya, atau HOTS. Jadi berpikir kritisnya itu ada, bukan hanya pertanyaan apa yang dimaksud dengan. Kalau apa yang dimaksud dengan kan di Google juga ada jawabannya ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan sistem belajar yang bisa diterapkan oleh kalian sebagai mahasiswa. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.